Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan dan kita masuk dalam segmen Nasihat Ustadz. Nah, segmen Nasihat Ustadz ini kami akan buka pertanyaan dari Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1 yang nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Kami persilakan nanti Ustadz Tile terlebih dahulu akan menjawab pertanyaan dari Alia SSR, alias Zer gitu deh pokoknya. Ini kalau nama-nama medsos nih ada-ada aja nih guru. Assalamualaikum Ustadz, saya Alia dari Jakarta. Izin bertanya, bagaimana caranya untuk mengingatkan teman kita yang munafik? Nah, gimana nih Ustadz Tile? Ada punya teman munafik, ngingetinnya gimana nih Ustadz? Iya. Berarti kalau teman itu adalah sahabat. Sahabat itu nggak ada jarak dengan sesama kita. Ini kalau kita nasihatin secara saklek aja nggak ngapa-ngapa sebenarnya. Ya kan, secara saklek nih, lu jangan begitu lo, lu bohong mulu, marah begini. Nah, itu salah satu bentuk nasihat. Kecuali kalau orang lain belum kenal. Kalau yang disebut teman, sahabat berarti udah sering jalan bareng, makan bareng, duduk bareng, ngobrol bareng, ngerumpi bareng. Berarti dengan cara yang saklek aja udah. Nah, ini cara saklek kepada dia. Lu jangan begitu, ya kan? Oh, lu udah kemarin bikin bohong lagi mau gua, sekarang lu bohong lagi. Kemarin lu minjem duit katanya mau ganti hari ini lu kagak bayar gua tagih. Nah, hajar aja udah dengan cara-cara begitu. Kenapa? Dengan saklek seperti itu Rasulullah SAW itu menghadapi karakter orang-orang munafik itu, pertama beliau itu menjauhi. Berarti kan saklek artinya apa? Keras gitu. Ternyata dengan cara begitu supaya efek jerak. Jangan sampai lu berbuat lagi, ente berbuat yang nggak baik lagi, nggak bohong lagi, nggak ingkar lagi, nggak khianat lagi. Nah, itu caranya. Kalau sudah teman, insya Allah dengan cara seperti itu setiap hari kita kasih nasihat seperti itu dengan cara yang keras, cara yang saklek, insya Allah lama-lama luluh juga bisa berubah. Yang kedua, dengan cara apa? Kita mempraktekkan bahwa kejahatan jangan dibahas dengan kejahatan. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Insya Allah dengan itu bisa terbuka pintu hatinya, mendapat hidayah, berikan contoh terbaik kepada teman kita yang sudah melakukan hal-hal yang ada dalam karakter orang-orang munafik. Itu barangkali yang dapat saya jawab. Mudah-mudahan manfaat. Baik, terima kasih Ustadz Tile. Berikutnya kami persilakan nanti Ustadz Abi Pantun yang akan menjawabnya. Ini saya akan bacakan atas nama Ramadan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara membedakan antara orang yang beriman sejati dengan orang yang munafik? Ya, silakan Abi. Ya, makanya di dalam Al-Quran, ayah bunda rahimakumullah, ditandai di surat ke-35, juz ke-22, ayat ke-32. Nah, nanti kita tanya diri kita, masuk nominasi yang mana ini? Summa awrasnal kitabal ladina astafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabikum bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Tadi di saat obrolan dengan Ustaz Sofyan sempat saya singgung. Nah, makanya di surat Fatir ayat ke-32 ini Allah udah mengelompokkan para jamaah, ini bulan apa? Ramadan. Quran diturunkan di bulan apa? Ramadan. Quran merupakan wahyu pilihan. Diberikan kepada Rasul pilihan. Diturunkan di bulan pilihan. Yang menerima Al-Quran pun adalah nggak semuanya orang, adalah hamba-hamba pilihan. Wahyunya wahyu pilihan, diberikan kepada Rasul pilihan, diturunkan di bulan-bulan pilihan, pun yang menerima Quran adalah hamba-hamba pilihan. Siapa itu? Di surat Fatir ayat ke-32 Allah mengelompokkan 3 kelompok. Kelompok yang pertama, faminhum zalimun linafsihi. Maka di antara mereka ada yang jelas-jelas nggak pakai malu-malu,
nggak percaya dengan kebenaran Al-Quran. Nah yang kelompok begini Al-Quran mengelompokkan namanya mereka adalah kelompok orang-orang yang kafir. Jadi emang udah nggak remeng-remeng, nggak menerima kebenaran Al-Quran. Nah kelompok yang kedua sama yang ketiga ini sama orangnya, tapi karakternya yang beda. Kelompok kedua wa minhum muqtasidun, mereka yang pertengahan. Jadi tergantung kepentingan. Pertengahan, bunda, ayahanda, ada sebotol di mana sebotol isi seliter, setengah liter isinya susu, setengah liter isinya bensin. Digabung jadi satu. Susu sama apa? Bensin. Masukin ke motor, jalan nggak? Mogok. Iya. Kasih ke orang yang lagi puasa, minum campuran bensin sama susu. Hidup nggak? Kelenger. Nah, ini kelompok yang remeng-remeng. Nah, untuk membedakannya, yang ketiga supaya masuk mudah-mudahan diri kita. Wa minhum sabiqum bil khairat. Mereka yang jelas-jelas menerima kebenaran Al-Qur'an, lantas dia belum bisa berlomba-lomba belajar membaca Quran, udah pandai bacanya, berlomba-lomba belajar untuk mengamalkan isinya. Nah, begitu. Baik, terima kasih Abi Pantun. Masih ada satu pertanyaan lagi. Ini satu lagi yang akan dijawab oleh Ustadz Tile. Ini menarik. Atas nama Kang Oday. Ini atas nama Kang Oday. Assalamualaikum Ustadz. Ini sekarang makin marak kata-kata munafik, terutama di kalangan anak muda. Katanya ada yang bilang, aku mah nggak munafik, kalau mau nakal, nakal aja. Jangan sok-sokan alim deh. Padahal ini belum tentu baik. Ini bagaimana menyikapi hal ini, Guru? Terima kasih Kang Oday, luar biasa pertanyaan, Masya Allah. Ini buat generasi-generasi anak-anak muda, anak-anak tongkrongan yang kadang bahasanya seperti itu. Gue sih bisa aja ya kan, munafik, udah lu jangan pakai nasihatin gue. Artinya ini berdasarkan daripada bahasa anak-anak kita sekarang ini karena kurangnya pendidikan agama. Kurangnya belajar paham tentang ilmu agama. Artinya kalau sudah jauh dari ilmu agama diremehkan hal-hal yang begini. Alah lu jangan munafik dah, lu mau gue sama aja ya enggak, lo gue 11-12 begitu kira-kira. Nah ini kan bahasa-bahasa seperti ini keluar dari pendidikan yang memang enggak dapat ilmu agama. Akidahnya kosong, agamanya dangkal. Kenapa ibu? Jujur. Pendidikan kurikulum yang ada di negeri kita sekarang ini berorientasi pada pengisian otak. Anak kita diisi otaknya biar pinter doang, tapi akidahnya kosong, agamanya dangkal, akhirnya ilmu agamanya dangkal. Muncul banyak orang pinter doang cuman gak bener. Sekarang banyak yang pinter doang gak bener tuh, yang pakai rompi oren emang orang geblek. Wow, orang pinter. Orang pinter, tapi agamanya dangkal. Maka anak-anak kita ini sekarang kebanyakan karena dia merasa gaul, modernisasi, hebat, gue mah generasi gen apa guru namanya? Gen Z apa gen? Oh Gen Z itu lain kalau Gen Z ya Gen Z. Nah itu seperti rada-rada gaul. Jangan munafik lu sama aja sama gua bisa aja munafik kayak lo. Nah artinya menyamakan semuanya orang. Kenapa? Karena udah circle-nya itu. Dia sering bohong sama temennya, dia juga sering dihianatin, dia juga sering ingkar janji. Karena saling satu circle ya begitu, artinya balas dendam. Karena sifat anak-anak kita hubbut taklid, seneng niru. Ibu yang dia tonton, yang dia lihat, dia tiru. Itu sifat anak-anak muda. Dulu saya masih kecil demen nonton film Batman, abis nonton film Batman saya jadi Batman. Ambil kain, ikat di leher, lompat dari atas meja, lari keliling kampung Batman. Kau idolaku dulu. Sekarang tongkrongan udah lain bang, tongkrongannya teh di kafe, nongkrong bareng satu circle, bahasanya juga udah bahasa yang keluar itu bahasa kebun binatang semua yang keluar. Ya ini merupakan salah satu kurangnya penanaman
ilmu Ilmu agama dan akhlak, ya terutama akhlak kepada anak-anak muda kita. Insya Allah mudah-mudahan jangan sampai kita tergolong menjadi orang-orang yang senantiasa dalam circle yang nggak benar, circle yang nggak baik. Yuk jagain anak-anak kita dari bicaranya, akhlaknya, pergaulannya, batasin. Insya Allah anak kita aman. Itu Amin, kira-kira. amin. Kang Odai, terima kasih. Terima kasih Ustaz Tile, Abi Pantun atas jawaban di segmen ini. Nah pemirsa, kita akan buka kembali sesi tanya jawab dan kami akan persilakan kembali para jamaah untuk mengajukan pertanyaan di segmen berikut, di segmen 5. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.